memilih menjadi wanita karir ataupun ibu rumah tangga, seorang perempuan harusnya memiliki pengetahuan yang luas, cerdas dan juga moderat demi mewariskan potensi intelektualitas yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja, sehat jasmani dan juga sehat rohani dan sehat kantong tentunya. Hari ini hari Sabtu 24 September 2022, kembali lagi di KPI Podcast Tribakti. Dan sekali ini bersama saya Saiful Akbar di segmen Sakti, mahasiswa Tribakti menginspirasi. Dan di sini saya nggak sendirian, saya bersama dengan seseorang yang aktif dalam beberapa organisasi dan juga beliau ini adalah seorang penulis yang berprestasi. Nah, pasti penasaran kan dengan beliau. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Cak Faik? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana kabarnya Mas Saiful? Alhamdulillah, saya juga sehat. Nah, sekarang saya akan membacakan CV jenengan, ya. Nah, beliau ini bernama Ahmad Faikur Rijal, mahasiswa semester 7 ya, program studi Psikologi Islam, Institut Agama Islam Tribakti. Dan riwayat pendidikan beliau sekolah di SD Negeri Lirboyo 6 tahun 2006 sampai 2012 dan juga beliau Madrasah Sanawiyah Negeri Kediri 1 pada tahun 2012 sampai 2014 dan juga beliau Madrasah Muaddalah Pondok Pesantren Tegal Arum tahun 2014 sampai dengan 2016 dan sekarang beliau sedang berada di Institut Agama Islam Tribakti dari tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian pendidikan non-formal beliau yaitu Mahat Ali Lirboyo tahun 2020 sampai sekarang dan Madrasah Hidayatul Mubtadiin Lirboyo dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Kemudian prestasi beliau sebagai Partial Funded Pertukaran Pemuda Asia Chapter 4 Turki tahun 2020 dan juga Festival Muhafadzah 1002 Bait Nadom Alfiah Ibnu Malik pada tahun 2019. Dan juga beliau menulis buku Safia, nih bukunya ada di sini, Menjadi Solehah di Era Milenial. Jadi pada tahun 2022. Nah, oke langsung saja ke pertanyaan pertama, Cak. Jadi di sini ada pertanyaan mengenai solehah. Jadi solehah menurut jenengan itu seperti apa? Terima kasih. Jadi jika bicara tentang solehah, tentu saja kita bicara tentang perempuan. Dan perempuan itu merupakan makhluk yang sangat menarik untuk dibahas, baik di sudut pandang kita sebagai seorang laki-laki maupun sudut pandang sebagai perempuan itu sendiri. Karena menurut saya, jadi solehah itu bukan cuma orang yang bisa menjaga diri, perempuan yang cuma bisa menjaga diri saja, tapi dia juga bisa menempatkan diri. Jadi kalau nanti cuman definisi dari soleha adalah perempuan yang bisa menjaga diri saja, takutnya orang-orang atau perempuan-perempuan yang ada mungkin di pedalaman ataupun di area perkotaan yang notabene lingkungannya tidak mendukung dia untuk menjadi soleha, maka potensi untuk dia menjadi seorang wanita soleha akan tertutup. Jadi makanya orang-orang dengan lingkungan yang seperti ini, katakanlah mungkin yang jauh dari nuansa agamis, mereka tetap punya potensi untuk menjadi soleha, yakni dengan satu, dia bisa menjaga diri, dan juga dua, dia bisa membawa diri. Karena esensi wanita soleha, perempuan soleha pada hakikatnya adalah dia yang cerdas, tegas, dan juga moderat. Maksud dari cerdas adalah dia paham batasan, baik batasan syariat, batasan adat maupun norma sosial yang ada di masyarakat. Setelah dia cerdas, kemudian dia harus tegas. Tegas ini artinya dia paham, ketika sudah dia paham batasan, dia mampu dan mau untuk menegur seseorang ataupun perilaku-perilaku yang mungkin tidak pas sesuai moral maupun syariat, tatanan syariat. Jadi setelah cerdas dan tegas, yang terakhir dia harus moderat. Moderat ini mungkin kalau bahasa kita mungkin tawasuk. Dia tidak terlalu ke kiri dan juga dia tidak terlalu ke kanan. Artinya dia tidak terlalu fanatik terhadap sesuatu, dia tidak terlalu toleran terhadap sesuatu. Jadi nggak kaku dan juga nggak lembek terhadap sesuatu. Seperti itu sih. Jadi gitu teman-teman. Jadi wanita solehah itu menurut beliau ya, penjelasan dari Cak Faik ini
wanita soleh adalah dia yang bisa menjaga dirinya dan juga bisa untuk membawa dirinya di lingkungan apapun, baik itu lingkungannya mendukung tentang agama ataupun tidak, baik itu lingkungannya agamis ataupun tidak. Dan dia juga tegas, cerdas, dan juga moderat dalam artian dia tengah-tengah, jadi nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu fanatik, juga nggak terlalu toleransi. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini seputar buku yang beliau karang. Ini di sini di halaman 40 tepatnya itu ada kriteria tentang wanita solehah. Jadi ada 3 kriteria di situ yang saya baca. Yang pertama itu akhlaknya harus bagus, yang kedua dia harus berpakaian sopan, dan yang ketiga dia harus mempunyai kalau bermake up itu harus yang baik. Nah itu menurut jenengan tuh penjelasannya lebih rinci lagi seperti apa, Cak? Biar teman-teman ini di rumah bisa tahu gitu, bisa paham dan juga bisa mempraktekannya nanti. Ya, jadi awal kemudian buku ini bisa masuk tahap penulis terus kemudian dicetak adalah motivasi dari beberapa dosen di kampus Tribakti ini. Dari dosen berarti ya? Iya, dari dosen. Kemudian mereka bilang bahwa sebenarnya potensi kita sebagai bukan cuma mahasiswa Tribakti, tapi juga santri Tribakti, potensinya sangat luas. Kenapa? Karena ada elaborasi 2 sudut pandang pola pemikiran. Jadi secara pondok salaf seperti apa, kemudian secara pergerakan pemuda, pola pikir yang katanya pemuda masih liar pemikirannya ya, itu akhirnya bisa dielaborasikan. Dan kemudian saya harap dengan adanya buku ini teman-teman Tribakti termotivasi untuk kalau bisa membuat tandingan buku ini. Oke, jadi karena ini ditantang nih oleh beliau nih, membuat tandingan dari buku Safia ini, buku Menjadi Wanita Solehah di Era Milenial. Ya, karena saya akui bahwa walaupun buku ini sudah terbit, tapi masih banyak sekali saya rasa potensi-potensi dan mungkin kesalahan-kesalahan dan pola pikir yang mungkin kurang pas diterapkan di buku ini. Secara singkat, kenapa kok kemudian ada akhlak yang bagus, pakaian yang baik, dan juga make up yang baik dalam buku ini? Saya rasa secara simpel, wanita itu harus cantik luar dalam. Oh, cantik luar dalam. Jadi nggak hanya dohirnya doang cantik make upan gitu, tapi dalamnya juga. Dalamnya dalam artian apa nih? Dalam artian yang baik gitu tentu saja. Jadi secara lahiriah, secara lahiriah dia akan nampak ketika satu dia pakaiannya sopan, pakaiannya baik. Artinya apa? Pakaian baik ini kalau dalam aturan syariat mungkin menutup aurat dan juga tidak menampakkan lekuk tubuh. Ini yang mungkin di era milenial sekarang ini banyak digeser ya, yang penting menutupi aurat, yang menutupi tubuh. Tapi lekuk tubuhnya itu terlihat. Nah, ini yang harusnya diluruskan, bahwasanya pakai pakaian yang sopan, yang santun, yang tidak memperlihatkan bukan hanya sebatas warna kulit tapi juga lekuk tubuh. Seperti itu. Kemudian make up yang baik juga maksudnya adalah tidak terlalu berdandan yang over gitu. Karena sebenarnya perempuan sendiri kan adalah perhiasan dunia. Jadi sudah tidak perlu dipoles lebih terlalu banyak. Kamu sudah jadi perhiasan gitu loh. Kamu sudah indah karena asal dari kamu sebagai seorang perempuan adalah kamu itu sudah indah, perlu perhiasan dunia. Kemudian kita juga maksudnya secara batiniah. Artinya apa? Artinya akhlaknya harus baik. Di buku ini juga nanti disebutkan tentang sifat dasar wanita, sifat dasar perempuan itu ada manja, pemalu, dan baperan seperti itu. Jadi kalau akhlaknya bagus, maka sifat manja, malu, dan juga baperan ini bisa dimanage. Artinya kita tahu kapan kita harus manja, kapan kita harus malu, kapan kita harus baper. Kita boleh manja kepada siapa saja. Kita malu ketika pas ngapain aja, seperti itu. Kadang kan ada mungkin perempuan yang malu dalam segala hal. Nah ini ada itu. Misalkan dia mau tanya soal syariat,
Nggih. Tapi kemudian dia rasa malunya terlalu besar. Akhirnya ini kan menjadi madharat bagi dia. Nah, ini rasa malu yang kurang tepat untuk diterapkan di situ. Jadi seperti itu. Jadi harus kalau menerapkan rasa malu itu harus pada tempatnya. Misalkan di tentang syariat maka harus bertanya gitu kan. Tapi menurut kalau nggak bertanya kan sesat di jalan, ini malah bahaya malah kalau salah. Kemudian di sini langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu ada statement di luar, yaitu mengenai teman-teman di sini pasti pernah dengar hijabi dulu batinnya baru dohirnya. Nah itu menurut jenengan tuh gimana, Cak? Itu kan perempuan-perempuan di luar gitu, kadang ada yang bilang kenapa nggak pakai hijab, katanya alah hatiku belum baik, ntar aja lah kalau hatiku udah baik baru aku berhijab, kan gitu banyak gitu. Nah itu kalau menurut pandangan jenengan itu pripun gitu? Ini sebenarnya statement yang mungkin perlu diluruskan karena takutnya nanti kayak misalkan Islam indallah dan Islam indan nas. Islam. Kalau misalkan ada orang dia udah yakin dan beriman kepada Allah, tapi dia belum mengucapkan persyahadatan di depan saksi, di depan manusia. Ini nanti imbasnya, ujungnya dia cuman diakui sebagai mukmin indallah, tapi untuk persyaratan-persyaratan semisal dia dimandikan, dikafani, disolati, ini nggak akan menuju ke ranah sana karena dia cuma dihukumi Islam indallah. Makanya hijabi dulu hatinya baru dohirnya. Ini malah kebalik. Harusnya kita pancing diri kita untuk berlaku baik kepada diri kita dengan menutupi di aurat, dengan melakukan syariat. Sebenarnya syariat semua itu kan paksaan kan? Semua paksaan. Kita masuk surga kan juga paksaan karena ada syarat-syaratnya. Yang enggak itu kalau masuk neraka. Masuk neraka sukarela, sukarela. Ya. Ada syaratnya, kita harus menaati syariat, aturan-aturan yang udah ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Kita harus sholat, yang namanya orang beribadah kan pasti awalnya nggak ikhlas, tapi dikerjakan dulu. Harus kerjakan dulu walaupun nggak ikhlas. Ya, sama seperti memakai hijab juga seperti itu. Dipaksa dulu dirinya untuk melakukan hal-hal baik. Nanti kalau sudah terbiasa akan tumbuh muncul rasa ikhlas seperti itu. Jadi tetap harus memaksa diri walaupun itu berat ya, memaksa diri bagi perempuan-perempuan yang mungkin belum berhijab dengan anggapan aku belum dapat hidayah gitu kan. Itu harus hidayah itu dicari gitu kan. Kita mencari hidayah, mencari petunjuk, dan kita harus memaksa diri kita untuk lebih baik dengan apa? Mengikuti syariat-syariat Islam. Seperti apa? Menutup aurat itu tadi. Baru nanti lama-kelamaan hati itu akan ikhlas dan juga akan dekat dengan Allah tentunya. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir, Cak Niki ya. Jadi ada pertanyaan terakhir, bagaimana seharusnya perempuan solihah menyikapi standarisasi kecantikan? Jadi sekarang ini kan kalau di luar-luar tuh cantik itu harus tinggi, harus langsing gitu kan. Itu menurut jenengan itu caranya harus menyikapi itu seperti apa, Cak? Karena dunia ini sifatnya dinamis, kemudian saya rasa kemudian ada dikotomi yang sebenarnya itu aneh banget. Kenapa? Karena aneh gimana tuh? Dulu orang dianggap cerdas, mereka dianggap berkualitas ketika mereka bisa menutup auratnya, mereka bisa menutup dirinya pakai pakaian. Dulu kan zaman orang-orang purba kan nggak pakai pakaian. Kemudian kemajuan, semakin zaman berkembang dia pakai pakaian. Tapi kemudian di era saat ini kok seolah-olah semakin terbuka, semakin menarik. Nah itu dia harus dibenahi ya. Jadi kemudian wanita itu harus jangan insecure dengan dirinya sendiri. Mungkin jangan insecure. Mungkin di negeri plus 62 ini kalau kamu good looking maka kamu akan selamat. Iya, akan selamat, akan dihormati dan dihargai di plus 62 emang begitu memang. Kamu punya privilege ketika kamu good looking. Tapi jangan lupakan kalau kamu nggak good looking, kamu bisa good rekening dan good thinking. Oke, itu dia tuh. Solusi buat kalian yang nggak good looking itu ada dua ya. Itu pertama good rekening, yang kedua good thinking. Pikirannya tuh luas gitu. Ya. Jadi mungkin dari sudut pandang seorang laki-laki akan jatuh cinta ketika melihat wanita yang cantik. Biasanya seperti itu. Melihat dari dohir. Cuman
rasa seperti itu hanya rasa yang apa ya, yang fana, hanya sekelebat gitu aja. Bukan ke rasa cinta. Mereka cuma penasaran gitu. Kalau bisa laki-laki bisa memilih antara yang good looking sama good thinking, mereka pilih yang good thinking. Setinggi apapun kriteria kamu, mau mencari apapun yang mungkin cantik banget, tapi ketika dia on. Saya mending pilih yang good thinking. Dia punya pikiran yang luas, dia bisa memandang dunia dari sudut pandang yang lain, bisa diajak ngobrol, komunikasi. Cantik doang nggak bisa diajak ngobrol, ya, buat apa? Iya, nggak ada gunanya. Ya. Cakep doang buat penghias mata doang. Habis itu selesai udah. Selesai penasarannya udah. Tapi kalau good thinking kan kita bisa diajak untuk berkomunikasi setiap harinya, bisa untuk kehidupan lebih baik gitu. Kalau misalkan ada sesuatu masalah apa, bisa diajak musyawarah kalau dia good thinking. Jadi kalau bisa pikiran dan juga memotivasi kita. Malah kalau bisa dua-duanya ya. Good thinking dan juga good looking. 3 malah, good tackling juga harusnya. Ya, siap. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ya teman-teman ya, di pembahasan kita kali itu yang pertama definisi solehah. Jadi solehah itu tadi menurut penjelasan beliau, solehah itu kita bisa, yang namanya wanita solehah itu dia bisa untuk membawa diri dan juga menjaga dirinya baik dimanapun dia berada, entah itu di desa, di rumah, di tempat kerja, di tempat kuliah, ataupun di perkotaan seperti itu. Kemudian wanita itu ada 3 kriterianya, sebenarnya banyak kata beliau, tapi ada 3 yang khusus nih yang dibahas di dalam buku beliau, di buku Safia ini. Yang pertama itu akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus maksudnya apa? Dia bisa bergaul dan menyesuaikan diri dengan teman-temannya, dengan lawan jenisnya seperti itu. Kemudian pakaiannya sopan. Nah, pakaian sopan ini digarisbawahi. Yang pertama menutup aurat, warna dan juga bentuk tubuh. Itu pakaian yang sopan seperti itu. Kemudian make up yang baik, yaitu make up yang baik dia make up yang nggak usah terlalu berlebihan gitu loh. Karena pada dasarnya wanita itu adalah perhiasan dunia, dan perhiasan dunia udah pasti baik gitu, bagus, bernilai. Nah, jadi nggak usah terlalu berlebihan dalam make up. Kemudian masalah hijabin dulu hatinya baru hijabin dohirnya. Nah, ini statement yang salah sebenarnya, keliru. Jadi kita harus memaksa diri untuk berhijab secara dohir, untuk melakukan syariat terlebih dahulu secara sepenuhnya, baru nanti hati kita akan lama-lama ikhlas untuk menjalankan syariat-syariat yang lain. Dan kemudian perempuan yang standarisasi kecantikan yang sekarang ini itu, maka kita harus mengimbanginya gitu. Misalkan kita kok nggak good looking, maka kita harus good thinking dan juga good reckoning. Karena kalau hanya bagus di penampilan saja, tapi dia nggak punya pemikiran, nggak punya kecerdasan, maka nggak ada nilainya seperti itu. Oke, sayang banget teman-teman, padahal menarik sekali ketika kita membahas masalah perempuan ya. Tapi hanya segitu aja, hanya 4 pertanyaan aja yang kita bahas. Dan juga tunggu video-video kita yang lainnya, dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga video-video kita yang sebelum-sebelumnya di KPI Podcast Tribakti ini. Dan juga saya Saiful Akbar dan saya Ahmad Faikur Rijal. Pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya itu apa?